Oke, bismillah ya. Nah ini quote selanjutnya, never was anything great achieved without danger. Tidak pernah ada sesuatu yang luar biasa bisa dicapai tanpa ada bahayanya. Ini melanjutkan yang tadi ya. Kalau kita ngukur-ngukur bahaya, ngukur-ngukur resikonya sehingga kita tidak melakukan apa-apa, ya akhirnya kita rugi sendiri. Kenapa sih? Ya karena memang tidak ada hal besar, tidak ada hal luar biasa yang bisa kita capai tanpa ada bahayanya. Ya mesti ono bahayanya. Kayak tadi yang anak dikejar-kejar harus selesai skripsinya, itu ya ketemu banyak bahaya, akhirnya dia melekan. Bahayanya apa? Ya mungkin dia sakit nanti karena diforsir, mungkin dia stres, mungkin dia dibenci temannya karena diajak kemana-mana, tidak mau diajak jalan, tidak mau diajak ngopi, tidak mau, hanya demi skripsi. Loh, itu kan bahaya-bahayanya. Tapi kalau tidak berani mengambil resiko ini, skripsimu tidak selesai-selesai. Bahkan kamu nanti kena DO. Maka never was anything great. Kadang-kadang ada yang tidak nikah-nikah karena mikir, wah kalau nikah itu nanti jangan-jangan gini, nanti kasihan ini, nanti susah ini, nanti kamu tidak nikah-nikah loh. Never was anything great achieved without danger. Nah kalau kamu mempertimbangkan bahaya, ya apa saja ada bahayanya. Tidur di rumah juga bahaya. Mungkin kena penyakit macam-macam. Jangan keluar-keluar loh. Nanti kalau di luar sekarang banyak kecelakaan misalnya. Loh, kecelakaan tidak selalu di jalan, di rumah ada. Bahkan ada orang tiduran di rumah loh, ketabrak. Bukan ketabrak mobil, ketabrak pesawat. Dulu kan ada pesawat itu yang bablas sampai nabrak rumah, atau yang jatuh sampai nabrak rumah. Loh, ini orangnya sudah tidak kemana-mana di rumah. Itu bisa ketabrak pesawat. Loh, itu kan tidak nyambung sama pikiran kita. Cuma ini kalau yang jadi pertimbangan, oh ya sudah. Kita mau minum manis, tidak berani makan asin, tidak berani mau bahkan minum air putih. Kalau kebanyakan nanti resikonya ini. Bahkan banyak teori macam-macam kan yang bahaya. Sekarang kemarin saya baca itu teori tentang bernafas. Bernafas itu kalau tekniknya salah ya nanti kita dapat resiko penyakit ini, penyakit itu. Wah, ini kalau pakai teori takut bahaya, tidak berani melakukan apa-apa, ya ngeri lagi nanti kalian tidak berani bernafas nanti. Wah, ternyata cara bernafasku keliru Pak, terus kowe tidak ambekan. Tidak. Never was anything great achieved without danger. Semuanya ada bahayanya. Pengaji gini aja ya ada bahayanya. Tidak Bapak, saya tinggal dengerin sambil ngopi-ngopi. Lah iya, kamu tinggal bayangkan wis apa wis. Bahayanya kopi, bahayanya di depan laptop, bahayanya dengerin HP, laptop deket-deket. Itu kalau kamu cari bahayanya, Mas, sampean ngaji filsafat 2 jam, itu berarti HP-nya kamu deketin denganmu 2 jam non-stop. Laptopnya kamu deketin denganmu 2 jam non-stop. Itu bayangkan radiasinya. Itu kalau kena otak kita, wis ndak ngaji kamu akhirnya. Karena mikir bahayanya. Ya bukan berarti nekat, bukan berarti konyol bunuh diri, tapi pinter-pinterlah mengambil keputusan penting meskipun itu ada bahayanya. Karena hidup itu kan ada hierarkinya, mana ranking 1, mana ranking 2, mana ranking 3. Mending dibenci teman daripada skripsiku ndak selesai. Karena ke depan nanti efeknya lebih besar. Mungkin mending sedikit-sedikit kena radiasi daripada ndak belajar, ndak sekolah. Wong sekarang sekolah itu daring semua. Ini sekolah daring semua, jangan-jangan berapa tahun ke depan ini anak-anak kita, generasi kita kena penyakit ini karena radiasinya, internet, radiasinya, gelombangnya HP misalnya. Tapi kan di hierarki itu kan ya mungkin mending inilah daripada nanti bodoh semua, ndak pinter semua gara-gara sekolahnya libur bertahun-tahun karena virus corona. Ini namanya prioritas. Maka
Jangan mikir bahaya kalau ingin mencapai sesuatu. Diukur dulu, dikalkulasi dulu prioritas dan tidak prioritasnya. Oke, baik. Terus, menurut Machiavelli lagi, ini prinsip ke-10. There is no other way to guard yourself against flattery than by making men understand that telling you the truth will not offend you. Tidak ada jalan lain untuk membela, melindungi dirimu dari pujian-pujian dibandingkan dengan cara membuat orang tahu bahwa menceritakan padamu kebenaran itu tidak akan menyerangmu. Ini kalau diterjemahkan letterlet begitu. Ini kalau terus ditaruh di buku, akhirnya kamu bingung bacanya. Ini maksudnya apa? Karena diterjemahkannya letterlet. Ini maksudnya apa? Katanya Machiavelli gini loh. Kadang-kadang kita pemimpin itu dikelilingi dengan pujian-pujian terus. Semua orang kok rasanya seneng sama aku. Semuanya pujian tok isini. Ini kan bahaya juga. Karena para pemimpin akhirnya tidak bisa introspeksi, tidak bisa mengembangkan dirinya, tidak bisa membuat dirinya lebih baik. Karena dipuji terus kan akhirnya merasa, oh berarti sudah selesai, sudah baik. Padahal ya masih banyak kekurangannya. Cuma mungkin banyak orang tidak berani ngeritik. Akhirnya yang keluar pujian-pujian terus. Jadi pujian itu sama bahayanya dengan celaan. Ada bedanya loh ya, celaan dengan kritikan. Nah, untuk biar orang tidak muji terus, biar orang juga berani mengkritik, menyatakan kebenarannya tentang diri kita, mana kurang-kurang kita, apa katanya Machiavelli, buat mereka ngerti bahwa kalau mereka menyampaikan kebenaran tentang dirimu, engkau tidak akan merasa tersakiti. Nah, yakinkan mereka, omong saja apa adanya, termasuk yang mungkin jelek-jelek, tidak apa-apa, saya terima, saya tidak tersakiti kok. Nah, ini membuka peluang, membuka space, membuka kesempatan bagi orang untuk tidak cuma muji, tapi juga membicarakan mana yang kurang dalam diri para pemimpin. Karena dipuji terus ya bahaya. Katanya Machiavelli, biarkan mereka ngerti bahwa menceritakan kebenaran tentang dirimu itu tidak membuatmu sakit, tidak membuatmu tersakiti. Nah, ini satu-satunya jalan. Ya jangan dipaksa, ayo ngeritik ke aku, itu juga tidak masuk akal. Nanti orangnya tambah takut, jangan-jangan ini hanya pancingan. Atau apalagi yang ngeritik dimarah-marahi, ini juga akan membungkam kritikan. Tapi yang bagus apa? Tunjukkan pada mereka, tidak apa-apa kamu ngeritik kok saya. Tunjukkan saya lemahnya di mana, kurangnya di mana. Saya tidak tersakiti kok. Itu Machiavelli. Ya kadang-kadang orang itu kan kalau ngomong dengan kenyataannya kan beda. Oh, saya dikritik enggak apa-apa kok, tapi begitu dikritik, wah mencak-mencak, enggak terima. Ya, pengalaman kita semua, enggak usah lihat kemana-mana. Kalian yang aktif di dunia postingan itu kan, meskipun kalian tiap hari keluar-keluar, dikritik enggak apa-apa, diberi masukan enggak apa-apa, wong saya itu enggak sempurna. Tapi begitu ada yang kritik beneran kan kita pontang-panting ingin menjawab, pontang-panting ingin meluruskan, menjawab. Ini kan intinya menunjukkan bahwa saya itu sudah benar. Jangan dikritik kan cuma itu. Ya sama saja berarti kan kita masih belum terbuka. Jadi katanya Machiavelli, loh kalau ingin bagus kepemimpinan kita, jangan cuma mencari pujian, tapi dengarkan juga kritikan. Biar orang tidak cuma muji, ya tunjukkan pada mereka bahwa menceritakan yang sebenarnya itu tidak membuatmu tersakiti. Itu tadi yang saya sebut bedanya makian dengan celaan. Bedanya makian celaan dengan kritikan. Kalau kritikan itu ngomong yang sebenarnya tapi bagian yang jelek. Kalau celaan itu kan hanya
memaki. Jadi tidak solutif. Tapi kalau kritik itu ada unsur kebenarannya, ada unsur faktanya, ada unsur solutifnya. Ini loh tak tunjukkan perkataanmu atau perbuatanmu yang bagian tidak pas. Nah itu namanya kritik. Jadi kritik itu isinya kebenaran. Loh kalau kritik isinya tidak kebenaran, itu namanya bukan kritik tapi fitnah. Baik, kita lanjutkan. Prinsip ke-11. A man who is used to acting in one way never change. He must come to ruin when the times in changing no longer are in harmony with his ways. Seseorang yang terbiasa bertindak in one way, dengan satu cara, never change, tidak pernah berubah. Dia pasti akan hancur pada saatnya dalam perubahan. Karena tidak sesuai dengan, karena ada perubahan yang tidak sesuai dengan jalan hidupnya. Jadi ada pemimpin atau banyak di antara kita yang hidupnya itu mono. Ya. Zaman dulu kan ada monofonik. Monofonik itu HP yang suaranya mono, tidak stereo. Nanti ada mono, ada stereo, terus ada poliponik. Orang hidupnya yang sejalur. Gitu terus. Dia punya prinsip, dia punya gaya, dia punya style, dan seperti itu terus. Tidak berubah-berubah. Sementara hidup ini berubah. Pada saatnya, gayanya tadi, prinsip-prinsipnya tadi akan hancur. Kenapa? Situasi berubah. Sehingga prinsipnya, gaya hidupnya tidak cocok lagi. Jadi dia sendiri yang akan kalah. Saya baru baca ada sejarah seseorang yang mengaku Imam Mahdi dari Mesir. Kemudian dia ini dengan halakohnya mengharamkan pendidikan. Jadi pokoknya sekolah tidak penting, nambah ilmu tidak perlu. Jadi orang ini cukup dia ngerti dasar-dasarnya agama, bisa sholat, bisa puasa, sudah tidak usah ditambahi ilmu macam-macam. Yang pada akhirnya ya kelompok ini tumpas, tergilas. Nah, pandangan yang one way semacam ini, jadi tidak melihat perkembangan situasi di sekelilingnya, pada akhirnya dia sendiri akan tergilas oleh zaman. Karena zaman ini berubah, dinamis. Hari ini misalnya, kalau ada teman yang masih anti HP, dia akan kesulitan luar biasa. Karena mode komunikasi hari ini 90% pakai HP, pakai smartphone. Bahkan smartphone jadul pun agak menyulitkan sekarang. Yang tidak ada WhatsApp-nya, yang tidak ada Facebook, Instagram-nya. Jadi ya tetap bisa ngikuti, tapi dia akan tercacar di pinggir-pinggir. Kenapa zamannya sekarang begini? Maka nasihatnya Machiavelli apa? Orang yang beracting one way never change. Jadi seperti itu terus, tidak berubah-berubah. Pada saatnya dia akan hancur, digilas oleh zaman. Maka apa? Luweslah, ikuti perubahan. Itu nasihat selanjutnya, quotes ke-11. Terus ada nasihat lagi. Ini, how we live is so different from how we ought to live. Bagaimana kita hidup itu berbeda dengan bagaimana kita harus hidup. He who studies what ought to be done rather than what is done will learn the way to his downfall rather than to his preservation. Bagaimana kita hidup itu beda dengan bagaimana kita harus hidup. Ia yang belajar bagaimana harus dikerjakan, apa yang harus dikerjakan dibandingkan apa yang telah dikerjakan, akan
meniti jalannya menuju kejatuhan daripada bertahan. Ini maksudnya apa? Gini loh. Hidup ini memang ada idealisme. Tapi jangan lupa realitas. Idealisme itu how we ought to live. Sementara realitas itu how we live. Bagaimana kita harus hidup dan bagaimana kita hidup yang sebenarnya. Katanya Machiavelli, kita harus belajar lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bukan apa yang seharusnya terjadi. Ideal-ideal itu penting. Tapi kita harus lebih banyak belajar dari kenyataan. Karena banyak ideal ya dia tersisa jadi ideal. Tidak bisa diterapkan, tidak bisa dijalankan. Kalau kita fokus pada ideal-ideal terus, melupakan hidup yang nyata, yang sebenarnya, katanya Machiavelli, kita sedang meniti jalan menuju kejatuhan kita sendiri. Mengapa kita tidak kompatibel dengan zaman? Kita tidak nyambung dengan situasi sehari-hari. Jadi, maka ayo banyak belajar tentang apa yang sudah terjadi. Dari situ kita dapat banyak pelajaran. Apa tidak boleh, Pak? Punya ideal-ideal? Boleh. Punya prinsip-prinsip ideal boleh, tapi jangan lupa realitasnya. Ya memang yang paling bagus kombinasi ya. Punya ideal, tapi juga bisa negosiasi, bisa dialog dengan kenyataan. Jangan ideal saja dan kenyataan saja. Karena dua ini nanti kalau tidak hati-hati kan dua-duanya jadi ekstrim. Orang yang berpikir ideal, idealis saja. Kalau tidak hati-hati ya nanti ada di kubu idealisme. Yang ini hidupnya jadinya ahistoris. Ada orang yang hidupnya realitas saja, tidak peduli ideal. Ya kalau orang hidupnya realitas saja, tidak peduli ideal-ideal, ya hidup ini tidak akan naik kelas. Tidak akan jadi semakin baik. Hidup ini jadi semakin baik karena ada ideal-ideal. Jadi jangan salah satu yang difokusi, tapi dua-duanya. Tapi kalau harus salah satu, ya lebih banyak belajar dari apa yang terjadi sebelumnya. Karena kalau hanya orang fokus pada idealnya, nanti dia bisa putus asa. Dia bisa susah dalam hidupnya karena ternyata idealnya tidak bisa diterapkan apa adanya. Terus, prinsip selanjutnya. Everyone sees what you seem to be. Few know what you really are, and those few do not dare take a stand against the general opinion. Setiap orang melihat dirimu sesuai kelihatannya. Hanya sedikit orang yang tahu dirimu apa adanya. Dan dari yang sedikit itu, lebih sedikit lagi yang tidak berani melawan pandangan umum. Nah ini para pemimpin berhadapan dengan persepsinya orang yang dipimpin. Katanya Machiavelli, ingatlah orang-orang yang kamu pimpin itu. Setiap orang akan melihatmu sesuai yang kamu tampilkan, sesuai yang kamu tampakkan. Jadi, ya karena orang tidak bisa mendalam sampai detail ke hakikat hidup kita. Dia melihat kita, oh orang ini tiap hari ke masjid, tuh berarti dia orang soleh. Kan kita menyimpulkannya hanya cuma itu. Oh, orang ini suka puasa Senin Kemis, berarti dia religius. Oh, orang ini kalau ngomong maki-maki, berarti dia orang jelek, berarti orang tidak bisa menjaga mulutnya. Jadi orang menilai kita hanya dari kelihatannya kita. Yang tahu kita yang asli itu hanya sangat sedikit orang. Mungkin orang-orang dekat kita, orang-orang yang pernah berinteraksi langsung dengan kita. Ini orang yang tahu tentang diri kita yang sejati. Ada lagi
Katanya Machiavelli, dari sekian sedikit orang yang tahu tentang kita itu, lebih sedikit lagi yang berani melawan pandangan umum. Jadi ada beberapa orang yang ngerti aslinya kita. Tapi beberapa orang ini banyak yang tidak berani menyebut aslinya kita. Dia lebih suka ikut orang yang hanya lihat tampilannya kita. Ya contohnya gini. Misalnya kita rajin, ada orang lihat saya rajin ke perpustakaan. Terus banyak orang menganggap, wah ini Pak Faiz rajin ke perpustakaan, memang dia di sana baca. Memang orang tekun Pak Faiz itu. Ini opini publik, opini umum banyak orang. Hanya sedikit orang yang tahu ternyata saya ke perpustakaan itu sebenarnya tidak untuk baca buku, tapi untuk nyari wifi gratis misalnya. Loh, ini kan ada sedikit orang yang aslinya tahu. Tapi sedikit orang ini sebenarnya kalau ditanya, Pak Faiz itu ke perpustakaan ngapain sih? Sebagian besar tetap akan jawab, Pak Faiz itu ya karena suka buku dia. Mungkin di sana ya baca-baca. Padahal dia tahu betul aslinya saya itu nyari wifi gratis. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu seperti ini. Jarang orang yang mau mengambil resiko menyatakan kebenaran. Banyak orang lebih suka ikut saja general opinion, pandangan umum. Nah, sudahlah, orang lain begitu ya saya ikut bilang begitu. Males nanti kalau saya ngomong lain ditanya macam-macam. Males nanti kalau saya sampaikan yang benar nanti malah ada masalah. Nah, sebagai seorang pemimpin kita harus ngerti situasi yang semacam ini. Jadi orang itu ternyata hanya melihat tampilan kita, kemudian hanya sedikit yang tahu aslinya kita, dan yang terakhir, orang yang tahu pun sebenarnya juga males. Kalau ingin mengungkap, dia lebih suka ikut saja pandangan umum. Nah, sebenarnya quote ini nanti nyambung dengan quote selanjutnya. Appear as you may wish to be. Jadi tampillah seperti apa yang engkau inginkan. Kenapa orang itu hanya lihat tampilanmu? Katanya Machiavelli. Kalau kamu ingin dianggap orang religius, wis pokoknya kamu rajin ke masjid. Bawa sajadah, bawa tasbih, pakai baju yang meledet seperti santri-santri, rajin ke kamu akan dianggap religius. Kalau kamu ingin dianggap intelektual, ngomong pakai bahasa-bahasa intelektual. Nanti lama-lama kamu dianggap orang pintar. Kalau diskusi, gayanya kamu ngomong, seperti yang saya baca di bukunya Aristoteles, seperti yang saya kutip dari pandangannya Michel Foucault, kamu akan dianggap intelektual. Appear as you may wish to be. Kalau ingin dianggap dermawan, nah sudah. Tampil, bantu orang, bawa kamera, kemudian viralkan. Appear as you may wish to be. Kalau kamu ingin dianggap orang yang peduli dengan lingkungan, ya tampillah. Misalnya tiba-tiba ke tengah jalan kamu bantu pasukan-pasukan penyapu jalan itu, kamu ikut nyapu, kamu ikut bersihkan, tapi jangan lupa kameranya untuk disuting. Appear as you may wish to be. Kenapa? Orang lebih melihat itunya. Bahkan orang yang tahu aslimu pun juga malas ngomong aslinya. Yang diomongkan selalu ikut yang lain saja. Ini strateginya pemimpin, katanya Machiavelli. Ya silahkan teman-teman direnungkan kira-kira tepat tidaknya atau momennya cocok apa enggak kita menjalankan ini. Oke. Terakhir, sebenarnya masih banyak yang bisa kita angkat dari gagasan-gagasan quote-quote Machiavelli, tapi pertimbangan waktu kita cukupkan saja. Yang terakhir ini ada pandangan unik dari Machiavelli, yaitu tentang manusia secara umum. Men are so simple of mind and so much dominated by their immediate needs
that a deceitful man will always find plenty who are ready to be deceived. Manusia itu pikirannya itu sering pendek, nalarnya ndak panjang, dan lebih banyak didominasi oleh kebutuhan-kebutuhan sesaat, kebutuhan-kebutuhan langsung. Oleh karena itu, seorang penipu akan selalu menemukan banyak orang yang siap untuk ditipu. Katanya Machiavelli, ingat-ingatlah wahai pemimpin, orang-orang itu pikirannya ndak panjang. Mereka lebih banyak didominasi oleh kebutuhan-kebutuhan singkat praktis. Ya kalau hari ini biasanya kan kebutuhan praktis itu tidak jauh-jauh dari uang dan sekitarnya. Kasih bantuan yang butuh makan, kasih bantuan untuk makan, yang butuh sekolah, kasih bantuan untuk sekolah, yang butuh. Oh ya, ada kebutuhan-kebutuhan sesaat. Kebutuhan-kebutuhan langsung, immediate need. Ini bisa dipakai sebagai jalan untuk mendominasi mereka. Untuk menaklukkan mereka. Gampang kok menaklukkan mereka itu. Kalau kita di Indonesia kan banyak kasus-kasus ya, misalnya ini menjelang pilkada misalnya. Itu biasanya yang pinter-pinter ngerti psikologinya masyarakat kan terus bagi-bagi sembako, bagi-bagi uang, buka pengobatan gratis, buka bantuan apa, bantuan ini, bantuan itu. Itu immediate need. Ini bisa dimanfaatkan oleh para pemimpin, katanya Machiavelli. Ini saya tidak tahu cocok tidaknya menurut teman-teman, tapi Machiavelli menasehati jalan praktis, pragmatis untuk menguasai masyarakat adalah immediate needs, kebutuhan langsungnya mereka. Itulah mengapa katanya Machiavelli, kalau pemimpin ini penipu, deceitful man, seorang penipu itu selalu menemukan orang yang mudah ditipu. Kenapa? Psikologinya orang nyari keuntungan sesaat, nyari kebutuhan sesaat. Kalau teman-teman sering dapat SMS gelap tiba-tiba selamat, Anda dapat hadiah, itu kan selalu saja ada orang yang tertipu. Kenapa? Immediate need tadi. Orang membayangkan, waduh dapat 100 juta aku, dapat 150 juta aku. Itu kadang-kadang selalu saja ada orang yang tertipu. Deceitful man will always find plenty who are ready to be deceived. Banyak orang yang siap ditipu. Kenapa orang kok jadi siap ditipu? Karena kebutuhan sesaat tadi. Oke. Oh, ini psikologi masyarakat. Sejak zaman dulu sampai hari ini selalu begini. Janjikan saja kebutuhan-kebutuhan konkret mereka, meskipun itu kebutuhan sesaat, mereka pasti mau. Inilah jiwa-jiwa yang siap untuk ditipu. Nah, itu nasihatnya Machiavelli. Baik, saya kira itu ya teman-teman sesi kita malam hari ini tentang Machiavelli dalam aspek prinsip-prinsip leadership-nya yang mungkin bisa kita ikuti dan kita ambil manfaat. Meskipun saya tahu tidak semua prinsip bisa diterapkan oleh teman-teman karena situasi setiap orang kan beda-beda. Tapi paling tidak malam hari ini wawasan kita bertambah tentang gagasan-gagasannya Machiavelli. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.